Oke, mulai dari mana ya? Oke, dari awal aja ya. Maksudnya yang orang pertama yang kirim. Orang pertama yang kirim adalah ada dari Kak. Oh, ini dia. Dari Kak Priscilla. Oke, Flora Misteri dari Kak Priscilla ya, yang satu. Yang pertama kali nge-DM aku. Maksudnya nge-DM tentang Flora Misteri ini. Oke, siap-siap. Siap semuanya. Gimana nih? Sekarang atau nanti? Oke, supaya mempersingkat waktu. Jadi tuh aku kan tidur berdua sama adik aku. Dan entah di hari apa, aku lupa. Tapi pas itu memang udah malam, jam 12-an gitu. Terus pas itu emang lagi hujan juga, dan tiba-tiba mati lampu. Jadi aku sama adik aku gak tidur dan main HP. Dan kita buka pintu biar ada udara yang masuk. Terus kita buka speaker. FYI, memang kebiasaan aku dan adik aku itu sebelum tidur nyalain speaker sambil buka lagu. Dan lagunya dari playlist Kak Flora, karena playlistnya Kak Flora yang Butterfly and Heartbreaks. Itu sering banget aku putar. Jadi ada beberapa lagu yang kita hafal. Jadi kita main HP sambil karaoke. Tapi pas kayak jam 1 gitu aku bosen main HP. Soalnya gak bisa buka TikTok atau YouTube. Soalnya ntar lagunya mati. Jadi aku ajak adik aku ngobrol-ngobrol. Kita gibahin Kak Flora. Waduh, digibahin, takut. Kan kalau ngobrol tuh hadap-hadapan, dan posisi aku tuh ngebelakangin pintu kamar. Dan ada aku nyimak. Soalnya dia gak ngerti dan dia cuma tahu Flora yang mana. Terus kita ngobrol-ngobrol random lain. Terus tiba-tiba ada yang manggil aku. Tapi suaranya kedengeran jauh banget. Jadi aku kira mungkin cuma salah dengar. Soalnya posisinya hujan deras. Terus aku buka speaker juga kan, tapi suara speakernya aku kecilin. Abis dengar suara pertama dia manggil lagi, dan ini jelas banget. Dia kayak jerit. Wah, tapi kedengerannya jauh dan aku langsung pause speaker. Dan lanjut cerita sama adik aku. Tapi udah nggak ada suara lagi, dan aku nyala deh. Tapi masih hujan deras, malam tambah deras. Makin malam tambah deras ya. Ini ceritanya malam-malam gitu. Terus tadi ada yang manggil dia. Manggilnya pertama kayak suaranya kayak nggak kedengeran, maksudnya suaranya jauh gitu. Nah sekarang suaranya menjerit. Terus habis itu ini pas umur aku 6 tahun kalau gak salah, dan sekarang aku 13 tahun. Berarti 6 tahun yang lalu, tapi aku gak lupa. Oh, ini beda cerita. Jadi kejadiannya itu pas aku ke rumah lama buat sembayang, dan perjalanan ada setengah jam gitu. Nah kita jalan jam 5-an. Terus sampainya itu kalau gak salah jam 6-an. Tapi di perjalanan mau ke rumah yang dulu kan harus lewat kuburan. Baru sampai, jadi kita lewatin kuburan. Dan karena aku masih kecil, aku masih bisa lihat kan. Oh, kan dia masih kecil jadi dia masih bisa lihat gitu loh. Emang sih anak kecil masih suka bisa lihat. Aku lihat ada cewek baju putih, rambut panjang kalau nggak salah, lagi duduk di pohon sambil lihat ke mobil kita, dan kakinya digoyang-goyang. Dan pas aku habis lihat, aku langsung buang muka dan gak berani natap jalan lagi. Dan pas udah sampai, aku ceritain apa yang aku lihat ke keluarga.
dan keluarga aku bilang gak usah dipikirin, dan disuruh main sama abang sepupu aku. Dan aku main-main, dan kita mau sok-sokan jalan ke depan gang, tapi sebelum gang ada pohon beringin gede, dan di bawahnya ada datu buat sembahyang orang Cina. Oke. Mungkin kalau di kayak ustadz gitu kali ya, yang mimpin sembahyang. Sepupu aku pas itu umurnya baru 7 dan abang aku 8 tahun atau 9 gitu. Jadi aku yang paling kecil di antara mereka, dan kita bawa senter. Terus aku ngumpet di belakang abang aku, dan kita jalan sambil senternya diarahin ke pohon beringinnya. Dan kayak kita main gitu senternya, dimainin gitu senter. Aku juga waktu kecil sering kayak gitu loh, kayak kalau malam-malam tuh kayak main senter gitu kan. Tapi bunda aku selalu nggak ngebolehin aku, karena kalau diarahin ke atas itu kan takutnya mengganggu ada pesawat gitu kan, atau enggak ke jalanan juga nggak boleh, soalnya kan takut ada orang yang lagi berkendara terus jadi keganggu. Senternya mana tadi, di belakang abang kita jalan, senternya diarahin ke pohon beringin, dan kayak kita main gitu senternya. Dan pas itu aku megang senter yang nangkap sosok cewek baju putih, rambut panjang, beda sama yang tadi, yang ini gede badannya. Terus aku liatin terus, tapi abang aku bilang ada barang yang jatuh di datunya. Oke. Terus aku lihat memang beneran jatuh, dan rupanya itu kucing hitam. Terus aku senterin ke tempat tadi, aku lihat si mbaknya udah hilang. Serem ya, apalagi kan masih kecil gitu kan, kita langsung kayak aduh. Tapi aku waktu kecil juga nggak pernah sih, maksudnya aku waktu kecil tuh nggak pernah lihat atau apa. Oke, thank you Kak Priscilla. Terus ada dari Kak Muhammad Iqbal, Flora Misteri. Jadi aku mau cerita nih Flo, pas aku SMP. Aku baca dulu deh. Oke, satu cerita, baca komen gitu ya, jangan main klarinet. Bunga matahari sangat cantik, apa nih? Ngeri sih, soalnya kayak kan masih kecil gitu kan. Masih kecil kalau udah lihat setan tuh kayak gimana gitu. Soalnya aku sendiri tuh nggak pernah ngeliat setan waktu kecil, emang sampai sekarang juga nggak pernah lihat sih. Aku paling diganggunya berupa suara atau enggak ya barang-barang yang jatuh gitu aja sih, nggak pernah ngelihat langsung. Mungkin yang di foto aku aja itu, yang sama Bella. Oke, lanjut dari muka Muhammad Iqbal. Jadi aku mau cerita nih Flo, pas aku SMP dulu ada misteri kalau perpustakaan sekolah dulu ada hantunya. Itu kabar diketahui oleh teman saya yang main Twitter. Seketika karena tweet yang dibaca itu kelas yang dekat perpustakaan, lantai 2, 3 kelas dalam beberapa hari. Karena berita itu ada siswa yang kesurupan. Aduh, serem sih kalau udah kesurupan itu, kayak wah ini udah bahaya sih kalau udah kesurupan. Kayak gimana ya, udah gimana gitu, udah serem deh, udah nggak bisa. Oke, gue nggak bisa. Jadi setiap kali ada kesurupan di lantai 2 itu selalu heboh karena jeritan siswa itu. Terus guru agama langsung datang untuk menenangkan. Tapi saya penasaran beneran ada hantunya atau tidak tuh di perpustakaannya. Soalnya saya sering kesana nggak merasa apa-apa, alias biasa aja gitu. Oke. Kalau apa sih? Kesurupan juga aku belum pernah sih. Aku belum pernah kesurupan, dan aku belum pernah lihat orang kesurupan juga. Real itu. Oke, Kak Muhammad Iqbal. Soalnya kan kalau kesurupan tuh kayak bingung gak sih mau diapain, dibacain doa, paling ya dibacain doa. Ada lagi gak ya? Banyak sih. Oke. Ada dari Kak
Tegar. Aku ikut Flora Mystery deh. Jadi semalam kan Ai masuk kerja shift malam ya, gak ada tanda-tanda aneh, semuanya normal. Terus paginya habis sholat subuh Ai hampir nginjek ular. Gak gede sih, diameternya cuma sekitar 5 cm, tapi panjang. Dari jauh Ai kira itu akar pohon karena emang banyak pohon-pohon besar di tempat kerja. Kira-kira kalau hampir nginjek ular ada pertanda apa ya Allah? Tidak tahu ada pertanda apa nih guys. Kalau hampir nginjek ular, apakah jadi gini, apa nih, bentar kita lihat dulu. Oh nggak ada. Oke, dari terus aku baca lagi ya. Kalau kesurupan dicuekin aja, nanti sembuh sendiri. Iya sih, dulu kayak aku pernah dengar aja di sekolah aku di SMP. Di SMP itu kayak ada adik kelas aku, waktu itu aku kelas 8, terus dia masih kelas 7. Dia tuh bolak-balik ke UKS terus kan, kata teman aku yang PMR, dia kesurupan. Terus aku bingung kan, kok kesurupan masuknya ke PMR sih, aneh banget kan gitu kan. Terus tapi dia kayak hampir setiap hari gitu kan. Aku heran, ternyata dia tuh sampingan sama aku kelasnya kan, apa sih, kayak bener-bener sampingan. Jadi aku kan kelas 8G, pokoknya kelas 8 yang paling bawah, maksudnya yang paling ujung. Kelas 8 terakhir. Terus dia tuh kelas 7A, jadi kita tuh samping-sampingan. Nah terus kan aku tahu tuh anaknya kayak oke, normal-normal aja sih, cuma dia emang kalau kumat sering dibawa ke UKS gitu. Terus teman aku yang nalangin, kayak teman aku yang ngerawat dia. Terus aku kayak, terus lu apain tuh anak kesurupan, terus lu apain ini? Kagak tahu, gue kasih teh aja. Kocak banget dah temen gue, orang kesurupan dikasih teh. Oke lanjut ya, di sini dari Kak Lele. Mau cerita, jadi aku waktu itu nonton film kurang lebih sampai jam 2 malam baru selesai. Itu aku nontonnya pakai earphone, jadi suara dari luar tuh bener-bener nggak kedengeran pas film mulai. Pas baru selesai filmnya, aku copot earphone-nya. Kok aku dengar ada suara orang mandi, bener-bener suaranya biar-biur gitu. Aku lihat ke kasur, ada adik aku lagi tidur, berarti bukan dia yang di kamar mandi. Aku beraniin buat ke kamar mandi sendiri, karena daripada takut, aku lebih ke penasaran. Pas aku buka pintu kamar mau keluar, suara biar-biurnya berhenti, tapi aku tetap jalan ke kamar mandi. Pas aku buka nggak ada apa-apa dan lantainya pun kering. Terus aku nggak tahu deh siapa yang mandi. Oke. Ini kayaknya dulu aku pernah diceritain juga di sekolah. Jadi waktu SD kan aku SD ini kan, apa sih namanya, pramuka apa sih, persami ya, apa persamu, lupa lah, pokoknya itu yang nginep acara pramuka gitu. Terus kan akhirnya kita ini kan, apa namanya, mandinya di sekolah gitu-gitu. Terus katanya waktu itu kayak udah sekitar malaman gitu, teman aku tuh ada yang mandi udah agak malam tuh. Nah selesai mandi, dia tuh dengar bilik samping dia tuh ada yang mandi juga, tapi kan dia kasihan gitu loh, dia kayak ya udah deh tungguin aja gitu kan, udah malam. Dia nggak mandi, dia kayak buang air gitu kan. Terus samping dia ada yang mandi, akhirnya dia tungguin sampai kelar, kok kagak kelar. Terus akhirnya dia ketok kan pintunya, tapi pintunya tiba-tiba kebuka sendiri dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Itu cerita teman aku sih, mirip-mirip sama punya kakak ini, tidak ada yang mandi ternyata. Oke lanjut, entar dulu aku baca dulu. Emang aku salah apa ya kak? Apa nih? Kalau mandi malam-malam mah gue udah biasa, sama sih aku juga udah biasa kalau mandi malam-malam. Air kok dibuang-buang. Pramuka tuh paling seru tau. Enggak, aku gak suka pramuka sih, apalagi jurit malam. Mas. Tidak, aku terlambat, gak apa-apa, masih banyak cerita nih.
perkemahan Sabtu malam Minggu, pokoknya ada perkemahan pramuka deh. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi gini flow, tahun 2019 ya bener, aku ngekos sama adikku karena satu kerjaan. Suatu hari jam 1:30 pagi, aku sama adikku bergadang dan milih buat tiduran sambil menghadap ke jendela. Awalnya kita cerita-cerita dan nyenengin, sampai kita cerita tentang orang meninggal. Adikku ini adikku ini anak Indihome, Indigo. Kan gue jadi nyebut merek. Aku lupa ngomong. Ini dari Kak Datoyo. Adikku ini anak Indigo, jadi dia bisa lihat hantu. Aku juga bisa lihat hantu tapi sedikit. Jadi jendelaku itu pakai gorden warna hijau yang polos, yang bagian luar masih kelihatan. Gimana nih? Jadi jendelaku itu pakai gorden warna hijau yang polos, yang bagian luar masih bisa kelihatan. Maksudnya dari luar masih bisa lihat ke dalam gitu kali ya. Oke, lanjut aja. Waktu pertengahan cerita horor di luar depan jendela ada yang lewat dengan cara terbang. Oke, aku sama adikku saling tatap-tatapan dan dia bilang itu kuntilanak terbang, dan aku juga itu kuntilanak terbang. Mana terbangnya sambil ketawa kayak orang ngeledek. Karena kejadian itu aku setiap baru meremin mata pasti ada muka orang yang hancur ngagetin, kayak wah. Spontan aku langsung bangun dan netralin nafas karena benar-benar ngagetin banget. Dan setiap di kosan selalu diganggu dengan suara manggil ataupun hey doang. Tapi itu malah udah jadi biasa buat aku. Oke. Buat kalau kuntilanak terbang, kayaknya bunda aku pernah cerita ke aku. Kalau nggak salah bunda aku ya, pokoknya iya bunda aku kayak waktu katanya masih kecil apa masih SMA gitu, pokoknya SMA kayaknya deh. Bunda aku kan suka gitaran di depan rumah. Nah waktu itu dia lagi gitaran, terus tiba-tiba dia gimana ya, bunda aku lagi gitaran di depan rumah, terus tetangga yang di depan gitu loh ya, tetangga yang di depan tuh lagi baru keluar dari rumah gitu, maksudnya kayak lagi melangkah keluar rumah gitu, bapak-bapak. Terus habis itu dengan randomnya tiba-tiba tuh kuntilanak lewat gitu sambil ketawa, sama kayak gini, ketawa sambil terbang gitu. Terus bunda aku kayak, ini gue doang yang denger apa gimana? Nah terus dia langsung kayak tatap-tatapan gitu loh sama tetangganya, kayak lo denger juga, kayak tapi diem gitu, kayak lo denger juga, oke gue denger. Terus tuh kayak dua-duanya langsung masuk ke dalam rumah. Kocak dah. Coba panggil bundanya dulu kok. Enggak, asli itu kunti terbang ngeledek lo. Iya kak, aku nggak pernah. Maaf, bercanda anak. Telepati ya, kayak telepati gitu, kayak lo denger juga kan gitu, kayak oke, kita denger, kita masuk rumah. Oke, lanjut. Tadi dari Kak Datoyo ya, terus ada dari Kak Sri, lo misteri. Sebelumnya kalau ini kebaca, aku mau ceritain sensor nama aku. Oh I'm so sorry. Okay. I'm so sorry, aku udah baca duluan. Aku punya beberapa kisah serem sih Flo, aku ceritain salah satunya aja ya. Jadi waktu itu aku kerja shift malam gitu kan, aku lagi santai lah ngobrol sama temanku. Tiba-tiba ada yang ngomong, udahlah aku hirauin gitu ya, karena mungkin kitanya juga terlalu berisik. Terus pas udah kejadian itu, aku lagi pas banget mau ke toilet, ada suara itu lagi, sampai aku lari karena takut. Terus aku langsung diam di depan tempat kerjaku sampai
Sampai depan aku lihat ada anak kecil diem di bawah pohon gitu. Aku pikir itu anaknya bos aku. Ya udah aku hirauin lagi, tapi pas sadar kalau anak bos aku nggak ikut ke tempat kerja, aku langsung nengok kan. Pas nengok tuh anak kecil udah hilang. Itu hari apes aku pertama kalinya ngeliat hantu. Oh my god. Kalau di gitu ya, waktu itu aku kayaknya bunda aku juga pernah cerita deh. Jadi bunda aku cerita waktu dia masih zaman pacaran sama ayah aku, mereka kan suka duduk di depan rumah ya, kayak bunda aku biasa tadi aku ceritain. Mereka pacarannya di depan rumah gitu loh, sambil gitar-gitaran ngobrol. Nah ada di depan rumahnya tuh ada pohon apa ya, pohon rambutan kalau nggak salah, pohon rambutan. Nah nggak tahu di pohon rambutan itu ada apa. Setiap bunda aku sama ayah aku lagi ngobrol diginin digini-gituin lah, kayak gitu-gitu. Pokoknya selalu gitu-gitu, tapi aku ngedengarnya kayak lucu gitu sih, soalnya kayak lucu aja, maksudnya lagi pacaran digangguin gitu. Terus untungnya karena bunda aku orang yang pemberani, ayah aku juga pemberani, kayak ya udahlah biarin aja. Akhirnya lanjut aja deh. Lanjut ya guys. Yang ketiga setan. Bundanya paranormal. Enggak sih, bunda aku enggak paranormal. Cuma kayak dulu mungkin apa ya? Mungkin apa? Lingkungan bundaku, lingkungan rumah bundaku tuh kayak agak kotor atau gimana, aku nggak tahu. Tuh hantu jomblo, kakak iri. Yes, mungkin iri ya. Lanjut ya, ada dari Kak Faris. Ini pengalaman pribadi, nggak terlalu seram, cuma membekas aja. Haha. Pernah udah lama nggak pulang ke rumah karena kuliah keluar kota. Pas weekend ortu nyuruh pulang untuk jagain adek karena ortu ada urusan di luar kota. Karena mana tadi kok hilang, sebagai anak yang baik ya saya pulang, dan kondisi saat itu musim hujan. Kenalah saya hujan pas perjalanan pulang, pokoknya dia kehujanan. Waktu itu pulang naik motor, dan begitu sampai di rumah main masuk nyelonong aja karena ada yang megang kunci rumah, karena saya ada pegang kunci rumah. Begitu sampai di dalam rumah dan buru-buru pengen buka pintu untuk menuju ke dapur, seketika telinga seperti ada yang berbisik. Suruh kayak berikan salam gitu katanya, yang bisikin dia itu. Sumpah saat itu saya langsung istighfar dan berdoa. Saya panggil adek saya dan ternyata dia lagi tidur karena saat itu udah pukul jam 9 malam. Dan sejak saat itu, seperti apapun kondisi saya, seperti apapun tempat yang saya tuju, saya selalu mengucapkan salam. Jujur aja, saya orangnya nggak penakut, tapi baru pertama kali itu saya dibuat takut sama hal yang nggak biasanya saya lihat. Oke. Emang memberi salam itu wajib ya guys, kayak dimanapun itu. Apalagi kayak apa, walaupun itu rumah sendiri gitu ya, kan tetap aja ada yang numpang, walaupun numpang hidup lah di situ. Jadi ya harus tetap ngucapin salam. Rumah sendiri dan walaupun itu rumah kosong, selalu ucapin salam. Oke? Punten. Indigo pacarnya di Sisi. Pacarnya Sisi di GGS itu Digo. Ya gitu deh pokoknya. Kadang ke rumah orang nggak salam. Aduh jangan ya guys, ke rumah orang harus salam selalu. Mungkin karena sekarang lagi covid ya, jadi nggak saliman, maksudnya salim cium tangan itu nggak apa-apa gitu, dimaklumi. Cuma kalau salam tetap harus ucap sih.
permisi gitu atau assalamualaikum. Bunda kamu punya banyak cerita horor ya? Enggak sih kayaknya, cuma itu doang yang pernah diceritain. Kita kayaknya nggak ada yang pernah diganggu deh. Jarang gitu maksudnya. Pasti Flora pernah baper sama tikus sih. Enggak sih, kayak dulu aku nggak ngerti gitu. Karena waktu itu aku juga udah tontonannya kayak udah drakor gitu, jadi aku ngeliat tuh kayak oke. Drakor, terus aku juga udah nonton lebih dulu, makanya aku udah berkali-kali nonton apa namanya The Twilight Saga kan. Terus kan itu yang digadang-gadang sebagai plagiat gitu ya, jadi aku kayak oke. Sorry. Aku jadi ngebahas itu sih. Oke, lanjut ya. Terus ada dari Kak Ersa. Oke. Dengerin lo cerita tentang Mira tadi jadi keingetan di chat. Tadi gue bilang pernah ngalamin 2-3 kali. Oh iya. Ini salah satunya, silakan kalau mau baca. Jadi dulu pas MA itu apa ya? Jadi dulu pas MA pernah jadi panitia jurit malam di lingkungan pesantren. Pesertanya anak baru kelas 1 MTS. Aku jadi panitia bagian sweeping. Berdua sama teman-teman. Berdua sama teman-teman. Waduh. Kerjaannya bolak-balik dari pos awal ke pos akhir, mastiin gak ada peserta yang hilang atau ketinggalan kelompoknya. Nah, pas nyampe di pos 4, aku ketemu teman. Katakan namanya B. Oke, namanya B. Si B ini dia gak sendirian, tapi tiap pos, salah baca aku, maaf ya. Tiap pos emang dijaga sama beberapa panitia. Ngobrol lah kita, ya basa-basi biasa lah. Sesama panitia mastiin gak ada yang ketinggalan atau hilang. Jadi si B ini juga panitia ya. Ngecek juga kalau ada peserta atau panitia yang sakit. Akhirnya lanjutlah aku sweeping ke pos-pos berikutnya. Sampailah kita di pos 8. Total pos ada 9. Aku ketemu sama si B lagi dong. Padahal jarak antara pos aku ketemu sama dia sebelumnya tuh lumayan jauh, dan kita nggak mungkin dia ke pos 8 tanpa papasan sama aku. Kaget dong, tanpa basa-basi aku langsung nanya, lah B, bukannya lo jaga pos di 4? Bukannya lo jaga di pos 4? Dia jawab, apaan? Dari tadi gue di sini. Oh ya udah, mungkin di pos 4 aku salah lihat orang. Di sini aku mulai merinding nih. Singkat cerita, bereslah acara. Kemudian semua panitia ngumpul di gedung aula buat evaluasi. Karena masih penasaran, aku coba nanya lagi dong ke si B, lu yakin tadi gak ada di pos 4? Ini jawaban dia, gue kan emang jaga di pos 4, kan kita sempat ngobrol tadi. Gimana sih lu? Aduh, muter-muter ya. Jadi dia ketemu di pos 4, dia ngobrol sama si B, lalu dia jalan ke pos 8 dan ketemu lagi sama si B. Dia nanya, loh bukannya tadi lo ada di pos 4? Terus dia bilang, apaan sih, orang gue dari tadi di sini di pos 8. Terus di aula setelah acara selesai, dia kembali lagi ke aula. Dia nanya lagi ke si B, lo yakin tadi gak ada di pos 4? Terus si B jawab, gue kan emang dari tadi di pos 4. Jadi B-nya mana yang benar? Gimana sih lo, kan tadi kita sempat ngobrol. Gak percaya gitu aja. Aku langsung nanya ke divisi acara buat lihat daftar pembagian panitia. Dan aku kaget banget pas dengar ternyata dia emang jaga di pos 4. Terus yang tadi ngobrol aku sama Terus tadi yang ngobrol sama aku di pos 8 tuh siapa? Oke. Muter-muter ya. Ya jadi sebenarnya ini lebih serem daripada aku ngeliat kamera sih. Soalnya kan aku posisinya lagi baru bangun tidur gitu, kayak
masih setengah sadar lah. Kalau ini kan dia bener-bener sadar 100% gitu. Terus dia kayak ngeliat, lah temenku tadi di sini, kok tiba-tiba di sini, ternyata bener di sono kan, kayak oke. Wow. Nih ada lagi. B yang asli yang mana? Jadi mungkin B yang asli, kemungkinan besar B yang asli adalah yang di pos 4. Karena yang dari data pembagian panitia kan dia beneran ada di pos 4, bukan di pos 8. Gitu. Hantunya suka plot twist. Iya sih, kebanyakan film hantu juga banyak plot twistnya gitu kan. Hai Flo, mau cerita nih. Jujur sebenarnya penakut. Oke. Jadi aku tuh tinggal sama nenek aku di Jambi. Kalau di Jambi itu rumah adatnya rumah panggung gitu. Nah, rumah nenekku nih rumah panggung. Jadi di bawah rumahnya itu bisa dijadiin gudang. Jadi kakekku itu pengurus masjid. Dikarenakan gudang itu udah gak ada isinya, jadi dijadiin tempat naruh keranda. Waduh. Dan di atas gudang itu tepat banget dengan kamarku. Untungnya nggak pernah terjadi hal-hal aneh. Oh gitu. Tapi agak serem sih, misalnya ada benda-benda yang yang berkaitan dengan kematian seseorang gitu, maksudnya kayak keranda atau apapun itu, kayak serem aja gitu. Ini kita juga jadi mikir macam-macam kan. Setan di kamar saya ngangong-ngangong. Waduh, suruh diem, berisik gitu, berisik loh. BTW Kak Flora bacain cerita dari mana? Dari DM Instagram. Oke. Jadi minggu depan malam Jumat depan mungkin aku bakal bacain lagi. So kalian DM aja. Jangan lupa hashtagnya Flora Misteri supaya aku gampang. Kayak berani aja. Berani. Siapa nih? Ngomong ke siapa nih? Ngomong ke aku ya, aku emang berani. Jadi waktu aku lanjut ya dari Kak Bintang. Jadi waktu aku kelas 1 SD, aku pernah nemenin eyang aku ngasih makan burung malam-malam. Terus waktu nemenin aku nengok ke belakang kan, buat sekedar ya iseng aja, maksudnya kayak random aja gitu, suka nengok-nengok. Nah tapi yang gak disangka-sangka terjadi. Saat itu tiba-tiba aku ngeliat dengan jelas ada semacam kuntilanak yang benar-benar berdiri di depan pagar aku. Tapi dia badannya kecil, pendek, terus di bajunya ada darah. Oke, ini serius sumpah demi Allah. Mungkin masih kecil. Gue tebak hantunya burung. Enggak. Kuntilanak tin. Masih remaja ya. Untung aku gak percaya hantu. Oke, lanjut kah. Ketika udah kerja perspektif tentang serem berubah. Jadi kayak gimana tuh perspektifnya? Ya sih, aku juga dulu kan kayak serem banget tadi gue kayak gini kan waktu masih kecil. Tapi sekarang kayaknya gue capek deh gitu. Ya gak sih? Kalau udah pas sekarang kan kayak udah ngerasain gimana kerja gitu misalnya, terus kayak setiap diganggu tuh kayaknya kita capek deh. Waktu aku sama JMT digangguin waktu itu, kita tuh kayak kayaknya kita capek deh, makanya kita digangguin gitu. Dulu kan kayak gila gue digangguin loh, kayak dengan proud gitu, gila gue pernah digangguin sama setan gitu kan. Sekarang kayak kita healing yuk, kayaknya kita kecapean deh.
Ya gak sih? Apa aku doang? Kayak males gak sih? Iya, kayak males aja gitu, kayak aduh gue lagi capek, please jangan ganggu gue. Kayak yang waktu itu yang aku pulang jam 2 malam itu, terus tiba-tiba ada yang ketawa, itu aku udah kayak please lah. Aku tuh bukan kayak gue takut enggak kayak gitu, kayak malah kayak lebih kayak harus banget nih jam 2 malam gue baru pulang. Yang penakut setelah lulus siapa pula? Adalah kayaknya Kaunil deh. Jadi dulu Kaunil Kaula sih, tapi dia kayak masih sering thinking positif gitu. Oke, lanjut ya guys. Ada dari Kak Arco. Sebenarnya nggak serem sih. Waktu itu 2 hari sebelum hari raya Idul Adha, dapat giliran jaga hewan kurban sama 3 temen. Nah, agak tengah malam main bola di lapangan. Nah, salah satu temen nendang bola ke arah pohon belimbing tua. Pas aku lagi ambil bola itu, ternyata yang diambil bukan bola tapi kepala berbulu. Aduh, ini serem sih. Aduh, wah, langsung lempar dan langsung lari. Tapi habis itu balik lagi karena penasaran soalnya itu kepala genderuwo atau kepala kuyang. Aku cari-cari malah nggak ada, sumpah masih penasaran sampai sekarang. Itu serem sih, kalau sampai kepegang itu tuh serem sih, karena aku sendiri kan belum pernah gitu, ngeliat aja belum pernah, apalagi megang. Itu serem banget sih jujur. Dan dia masih sempet-sempetnya bilang sebenarnya nggak serem sih, ini serem banget sih menurut gue ya, karena itu megang loh, kayak megang, bukan ngeliat lagi atau ngedenger doang. Ini tuh megang gitu, pasti ada feel yang berbeda gitu lah, kayak hah, itu gue megang apa tadi gitu kan. Kadang megang dalam gelap misalnya gitu, kita nyari HP terus tiba-tiba megang apa sisir gitu, tiba kan hah apa nih, gue megang apa gitu kan, apalagi bener-bener udah megang gitu. Serem sih sumpah. Keren banget bisa megang kuyang. Takut banget megang kepala sendiri. Fix malam ini gue tidur nyalain lampu. Oke, I'm so sorry. Oke, lanjut ya. Bentar aku baca dulu. Yang ini aku baca dulu ya, bentar. Oke, gak apa-apa deh, aku baca aja. Halo Flora, aku mau ikutan dong Flora Mystery. Jadi kejadiannya sekitar tahun 2016 waktu aku masih SMA. Kebetulan SMA cepet wah, tapi seenggaknya kamu bisa bayangin. Oke, bisa lah, soalnya aku udah SMA sekarang. Pada tahun 2016 tuh aku berarti masih kelas 6 SD. Waktu itu setelah pulang sekolah, aku sama temenku ada kerja kelompok. Inisiatifnya mau ngerjain di sekolah biar gak repot. Nah, kelasnya tuh di lantai 2 di atas ruang guru. Pas aku lagi keluar di depan kelas, ada teman perempuan di kelompok aku manggil dari kelas yang berbeda.
suruh aku masuk ke dalam kelasnya. Pas aku kejar ternyata nggak ada orang, dan selang sekian detik orang yang aslinya manggil aku dari kelas manggil dari kelas aku. Makanya oh jadi dia dipanggil sama cewek ini untuk masuk ke kelas ini. Nah setelah dia masuk nggak ada orang. Nah ternyata setelah 1 detik kemudian cewek ini ternyata manggil dia dari kelas dia sendiri gitu. Kebingungan pas aku ceritain hal itu. Oh dia langsung ceritain ke cewek itu, terus dia kayak langsung apa sih, bingung gitu. Pulang dari sekolah aku ceritain kejadian itu ke ibu aku. Memang ibu aku dan aku aslinya anak kampung situ, dan ternyata dulu di kawasan sekolah pernah ada yang dibunuh. Cowok dan cewek pacaran, si cewek hamil dan bilang ke cowoknya, si cowoknya kesel terus jadi cekek si cewek itu sampai mati. Jadi itu kayak jadi arwah penasaran. Waduh seremnya kok udah bunuh-bunuhan. Oke. Oke, apa ya? Banyak sih ini. Banyak. Seragamku yang Ewing SR. Enggak lah, ini kan Flora SR. Flora Syafi Karyadi. Ya gak sih? Flora SR. Lanjut ceritanya pula. Alright, di sini lanjut lagi. Cerita yang berbeda dari orang yang berbeda. Waktu itu temen aku main kan, terus ke rumahku. Mainnya siang, kita lagi ngobrol-ngobrol biasa di ruang tamu. Terus waktu lagi asik ngobrol, temen aku nggak tahu halu, nggak tahu beneran ya, dia liat bayangan jangkung hitam di dapur. Nggak ada mukanya, tapi waktu itu dia nggak cerita, katanya takut. Itu mah cuma halusinasi. Oh maksud takut halusinasi? Enggak lah, gue halusinasi doang gitu. Tapi pas saudara aku juga nginep di rumah, dia mimpi didatangin sama kakek-kakek. Sumpah Flo, aku ngetiknya sampai merinding ini kaki weh. Oke lanjut. Nah saudara aku didatangin sama kakek-kakek yang pakai jubah putih, janggut panjang. Dia bilang ke saudaraku gini, berani-beraninya Anda masuk ke rumah saya tanpa ngucapin salam. Tuh salam. Itu kalau pakai bahasa Indonesianya. Tapi kalau pakai bahasa Sundanya, tapi si kakek pakai bahasa Sunda. Pokoknya rumah aku serem tau Flo, sampai aku nginep di rumah nenek aku mulu. Dan satu lagi, waktu temen abang aku nginep, dia denger ke jalan kayak ada yang jalan di tangga dengan tengah malam. Jadi pas teman abangnya nginap di rumah dia kedengar ada yang jalan gitu di tangga tengah malam. Tapi pas dilihat nggak ada apa-apa. Terus katanya bocah yang baru itu kan masih suci. Oh, lihat yang begono. Tahu bener tahu nggak? Dia pernah bilang gini. Oh jadi ada bingung nih. Soalnya nggak ada koma. Ada koma, cuma kayak jarang ada koma gitu. Jadi aku bingung.
di kamar mandi. Oh, jadi ada yang bilang di kamar mandi di atas maneh tadi aya poci. Wah, sumpah itu bikin cepak jeder. tapi tapi bukan si bocah itu mulu yang kasih tahu banyak dan kasih tahu ke aku. Cepak jeder. Oke. Serem sih, maksudnya kalau misalnya ngelihat hantu seperti kuntilanak itu kan udah biasa ya. Tapi kalau kan hantunya lebih ke tinggi, gede, atau enggak jangkung gitu kan kayak lebih serem gak sih? Menurut aku sih lebih serem yang kayak gini daripada kuntilanak. Soalnya kayak gimana ya, hantu yang tidak biasa kita lihat gitu loh. Dan makanya kita kayak oke, lanjut. Sereman aku apa hantu? Gak pernah lihat. Gak pernah lihat kamu. Canda. Tiang listrik. Sedih. Tiang listrik. Siapa yang takut sama tiang listrik? Hantu Thailand keren. Iya. Nak. Lanjut ya. Halo Gora, saya mau cerita pengalaman yang mungkin agak sedikit horor. Jadi pada hari Rabu ke malam Kamis tanggal ini sangat detail ya, tanggal 13 sampai 14 November 2019, saya waktu itu menginap di sekolah dalam rangka mempersiapkan acara Maulid Nabi Muhammad yang akan diadakan pada tanggal 14 November 2019. Dan kebetulan saya waktu itu juga sedang tidak enak badan dan mengalami pilek atau flu yang sedikit berat sampai saya demam sedikit, tapi saya tetap ikut menginap pada saat dini hari Kamis tanggal 14 November sekitar jam 12 sampai jam 2 malam. Saya bersama tim panitia Maulid melakukan briefing atau diskusi untuk acara yang tinggal menghitung beberapa jam saja. Di saat saya sedang briefing, tiba-tiba terdengar suara tampak seperti seseorang perempuan yang sedang menangis, bahkan suaranya terdengar sampai saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Saya pun merasa terkejut dan sempat berbicara sedikit dengan teman saya mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Saya sampai sekarang terkadang masih berpikir dan bertanya dari manakah asal suara tersebut. Alright. Jadi apa ya? Di sekolah tuh kayak acara tuh pasti ada aja ya. Atau enggak minimal ada aja cerita gitu. Kalau nggak kita yang lihat, teman kita cuma lihat cerita aja. Yang penting salam sih. Biasanya soalnya setahu aku ya, kalau makhluk kayak gitu tuh kayak sering tersinggung karena kita tuh nggak sopan kan. Kita nggak salam, kita bicaranya yang kasar, yang kotor di tempat yang seharusnya nggak kita ucapin gitu. Jadi ya hati-hati. Banyak ya ternyata yang kirim. Lanjut ke nih. Ini udah jam 10 sih, tapi masih banyak banget. Oh my god, ternyata saya capeknya ya, capek apakah aku harus menyimpan ini dulu?
Oke, kita lanjut. Dika Chelsea. Ini gak serem sih, ini cerita lucu tapi serem. Jadi saya dan 2 teman saya lagi duduk di depan rumah, di rumah teman saya. Saya lihat ada Mbak K. Dia lagi menggoyangkan badannya di depan pintu tetangga saya. Menggoyangkan badannya begini kah atau ini lucu sih. Oke, dia udah bilang lucu sih. Oke, ini lucu. Nah, yang saya lihat itu bukan cuma saya, kedua teman saya yang lihat itu cuma saya, kedua teman saya nggak lihat Mbak K itu goyang-goyang. Nah, kejadian itu pada malam itu sekitar jam 10 sampai 11-an, udah sepi banget tuh di situ. Nah, kita bertiga berdiri nih buat mastiin itu beneran apa enggak. Nah, mereka berdua tetap nggak lihat, padahal tuh jelas banget Mbak K lagi goyang-goyang. Itu udah itu kita mulai lihat-lihatan, dan pada akhirnya kita bertiga lari untuk pulang ke rumah sambil ketawa. Apaan sih, kayak kocak banget dah. Masih banyak cerita horor yang saya alami. Ada juga cerita kesurupan di sekolah, tapi yang kesurupan cuma cewek doang sih, tapi banyak, dan akhirnya kita satu sekolah nggak belajar deh. Oke, kocak, tapi agak kayak serem, pengen ketawa tapi takut juga gitu. Kalau lucu aja gitu ngeliat Mbak K kocak goyang-goyang. Gak keigo ya, bukan keigo, berani-beraninya Anda. Wild Horizon, jangan sebut-sebut keigo. Lanjut. Oke, gue cari dulu. Wow, ini sampai. Waduh. Oke, aku ada pengalaman horor sih waktu KKN. Jadi hari terakhir sebelum pulang ke kota, teman-teman KKN lagi bikin acara bakar-bakar ikan di luar kampung. Sedangkan gue ada kerjaan bikin lampion buat acara perpisahan. Dan entah kenapa gue ngotot banget mau nyelesain malam itu juga, padahal udah dipaksa buat ikut. Jadi akhirnya teman-teman gue pergi, sisa gue sendiri di rumah inap. Rumah inapnya ini bentuknya kayak rumah panggung. Sebenarnya kejadian horor di rumah inap ini udah sering kejadian di awal-awal. Mulai dari teman cewek yang kesurupan, suara langkah kaki di kamar cewek, banyaknya makhluk berkepala kambing di jendela. Serem banget. Teman cewek yang lihat, oke. Terus suara kuku yang bunyinya entah dari mana. Mungkin kuku yang dipotong atau kuku yang itu, gak ngerti. Suara anjing menggonggong di bawah panggung rumah, dan yang paling jelas munculnya pas ke gue malam itu. Lanjut, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana udah sepi banget. Gue ngerjain lampion di ruang tengah. Awalnya sih biasa aja. Nah, tiba-tiba di kamar cewek gue denger ada suara langkah kaki seperti orang lagi lari. Suaranya hilang, muncul. Tapi karena dari hari awal-awal udah sering dengar, jadi biasa aja. Nah, mungkin karena gue terkesan menyepelekan, tiba-tiba muncullah sekelebat bayangan hitam dari arah dapur. Jadi dapurnya ini deket sama ruang tengah. Mana? Ruang tengah. Mana? Nih dia. Terbang ke ruang kamar laki-laki. Oh, jadi bayangannya itu terbang dari arah dapur, terus terbang. Gimana sih? Bentar, bingung. Oke, dari arah dapur terbang ke ruangan kamar laki-laki. Gue sadarnya pas lirik-lirik tipis ke arah dapur. Ada sekitar 1 menitan terbang. Jadi gue masih pura-pura gak sadar sambil masih kerjain lampion.
Nah tiba-tiba pas bayangan itu lewat dan langsung berhenti tepat di antara dapur dan kamar laki-laki. Tiba-tiba langsung badan gue merinding dan disitulah gue merasa tengkuk leher gue berat banget. Ini juga pertama kalinya gue ngerasain pengalaman seperti itu, jadi agak sedikit shock. Semakin gue merinding, semakin berat tengkuk leher gue. Seakan-akan energi dari bayangan itu masuk terus ke badan. Untunglah cepet langsung baca ayat kitab yang gue tahu. Sambil ngomong di dalam hati, gue lebih kuat daripada mereka. Sambil mengusap leher gue sambil teriak dikit, keluar kau. Akhirnya sekitar 3 menitan nahan beban di leher. Bayangan itu langsung hilang dan gue cepet-cepet keluar ke teras rumah sambil relaksin badan. Sekitar 30 menit kemudian baru teman-teman gue pada balik dan paginya gue ceritain. Takutnya pada parno teman-teman gue. Mungkin malam itu sebenarnya gue cuma dikasih tahu kalau di rumah inap yang kita tinggalin ada penjaganya dan gak ada niatan buat nyakitin, cuma ingin menampakkan diri aja. Pertama kalau tiap pagi gue sering lihat kucing hitam di bawah rumah panggung. Gue tanya yang punya rumah, katanya itu penjaganya gitu. Wow, serem ya. Kalau apalagi kayak maksudnya kita lagi di luar gitu, di lingkungan yang kita nggak tahu. Itu juga apalagi harus hati-hati banget ya guys, apalagi yang masih di desa gitu-gitu, biasanya kan masih ini banget. Kalau di perkotaan mungkin kan sudah tergusur ya sudah dibuat gedung ya, so pindah semuanya ke desa-desa ya gak sih. Laura udah KKN belum? Ini kan aku cerita, ini aku baca cerita orang aku waktu masih SMA. Kebetulan saya di pinggiran kota. Ada lo KKN di kota Min? Oke, nggak tahu ya saya. KKN di pedalaman, iya. Kalau di pedalaman gitu biasanya kan masih sangat ini ya, cerita-cerita kayak gitu masih banyak. Ini banyak banget loh ternyata, oh my god. Oke. Halo Pulici, apa nih? Kau panggil Pulici? Simpen aja buat episode selanjutnya. Iya sih, ini pengen disimpan aja. Mungkin dari sini. Soalnya 3 jam yang lalu. Oke. Aku SS aja deh. Ya guys ya. Di SS ininya maksud aku. Biar aku nggak misalnya kalau ini kelupaan gitu kan. Untuk selanjutnya ini panjang sih, ntar aja deh selanjutnya. Makanya kita bacain komen dulu deh. Menurut kalian gimana cerita-cerita hari ini? Apakah serem? Menurut aku yang paling serem dari Kak Arco sih, soalnya kan kayak dia megang langsung gitu, bukan cuma ngeliat, bukan cuma ngedengar, apalagi cuma cerita. Kan biasanya cuma aku punya cerita dari teman aku gitu, jadi dia bener-bener kayak megang gitu. Jadi kayak itu paling serem sih menurut aku untuk hari ini. Serem, kocak. Oke, yang paling kocak yang Mbak K lagi goyang-goyang di depan pintu rumah tetangga. Itu kocak sih. Seram tapi seru. Ya. Kalau kalian udah punya serem lagi, ntar yang belum aku bacain next ya. Sorry, hari ini belum sempet dibacain karena banyak banget ya ternyata. Aku kira tuh kayak
bisa lah 30 menit sejam aku bacain semua, ternyata nggak bisa sebanyak itu. Dan ini aja udah hampir jam setengah, enggak, belum, jam 10 lewat ya. Kayaknya hal baru di showroom bahas horor. Iya kah? Yang lain belum pernah bahas kah? Soalnya kan kalau aku juga sebenarnya mau bahas horor tuh nggak banyak gitu yang aku tahu, karena akunya juga jarang mengalami. Kamu punya cerita kocak nggak? Enggak. Cerita kocak yang horor gitu aku nggak punya, atau cerita kocak juga kadang masih nggak kepikiran sih sama aku. Freya pernah, oke, udah sering, oke. Freya juga cerita horor. Mungkin aku bisa sharing nanti, maksudnya kayak kita collab nggak sih? Ntar aku ngomongin dulu ya sama Freya. Kita ngomongin dulu. Nanti kalau dia udah, ayo kapan-kapan kita showroom bareng. Kita akan showroom berdua. Oke. Sorry, nge-lag soalnya tadi ada notifikasi, so I harus restart the live. Kamu pernah ada cerita horor nggak? Oke, kemarin sih udah aku ceritain semua ya, malam Jumat kemarin. Mungkin banyak kan yang siaran ulang, tapi aku waktu itu bukan showroom ini, aku showroom radio yang kemarin yang like, soalnya tadi aku ada harus restart live-nya karena ada notifikasi. Lain kali ceritain romantisnya ayah kamu dong. Ayah aku nggak pernah ceritain, maksudnya orang tua aku nggak pernah ceritain romantisnya mereka sih. Oke. Aku bacain ya yang di podium karena udah mau selesai. Kita next. Aku ini dulu deh, gift dulu. Pertama ada Kak N dan Kak, makasih Kak. Terus ada Kak Zaki, makasih. Ini tadi yang ngirim monkey. Wah, ada yang baru nih dari Kak Kanji, thank you. Terus ada dari Kak Rifki, makasih. Wih, Avanya siapa nih? Gemes. Kak Rifki. Terus ada dari Kak Cantik banget Flo, oke, makasih. Terus ada dari Kak Irhas, oke, thank you Kak. Terus ada juga dari Kak Endox Kurnia, makasih Kak. Terus ada juga dari Kak Gudo Dama, makasih. Terus ada dari Kak Didi, ini gemes banget dah, apanya kayak kucing gemes. Terus ada dari Kak Priscilla, ini juga apanya aku gemes. Terus ada dari Kak Fadil, makasih Kak Fadil, Kak Girumon. Oh, ini juga, oh tadi yang banyak monkey lewat, kenapa ya kayak gift yang ada di showroom tuh gemes-gemes gitu loh. Makasih juga Kak Ali Fahmi. Terus ada dari Kak Zaki Aditya, makasih Kak. Dari Kak Gilang, terus dari Florizen, makasih. Dari Kak Salma. Terus ada dari Kak Zalfa ya, makasih Kak Zalfa Arfi. Terus ada dari Kak Valdi, makasih. Dan terus yang terakhir dari Kak Akin. Wow, makasih guys. Aku bacain podium ya. Nomor 1 ada Kak Girumon, halo, makasih ya Kak udah nonton. Terus ada dari Kak Purata, ada Kak Purata. Terus nomor 3 ada Kak Cantik banget Flo, makasih. Terus nomor 4 ada Kak Indox Kurnia. Terus nomor 5 ada Kak Didi. Nomor 6 ada Florizen. Nomor 7 ada Kak Ali Fahmi. Nomor 8 ada Kak Akin. Nomor 9 ada Kak Zaki Aditya. Nomor 10 ada Kak Zalfa.
Terus nomor 11 ada Kak Priscilla, nomor 12 ada Kak Bira, dan nomor 13 ada Kak Tegar. Oke guys, makasih. Nomor 3 Bunda Fani. Oke, terima kasih Bunda Fani hari ini sudah menonton. Sudah nonton. Makasih ya guys, tonton berapa 1520 orang yang nonton hari ini. Makasih banyak loh orang, makasih semuanya. Bisa tidur nggak tuh nanti? Kalau bisa lah, aku sih nggak penakut ya. Kalau aku sih emang dulu ya, mungkin waktu kecil kalau habis nonton horor atau gimana tuh baru nggak bisa tidur. Tapi kalau sekarang kayak oh my god, tidur. Itu loh, sekarang kayak tidur. Saya suka sekali tidur. Kayaknya daripada kego sama tidur, aku lebih memilih tidur. Oke, makasih ya guys, bye bye. Jaga kesehatan. Apa lagi ya? Jangan lupa nonton show aku nanti hari Sabtu dan Minggu, aku ada semua. Oke. Terus apa lagi ya? Jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih, jangan lupa minum kopi. Salted caramel macchiato. Oke, jangan lupa juga makanan yang manis-manis supaya bahagia terus. Jangan lupa bahagia. Bye bye.